Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman Visual Basic menggunakan aplikasi Visual Studio 2019. Untuk video ini lebih ke perkenalan awal mengenai Visual Basic yang ada di Visual Studio 2019. Sekalian nanti kita belajar untuk membuat aplikasi kasir sederhana, sangat sederhana ya pastinya. Untuk pembelajaran dulu, jadi Visual Basic Net ini adalah aplikasi yang bergerak di atas sistem Net Framework menggunakan bahasa Basic. Dengan ini para programmer itu bisa membangun aplikasi berupa Windows Form, aplikasi web berbasis ASP.NET, dan juga aplikasi command line. Di Visual Studio 2019 ini sebenarnya nggak cuma ada Visual Basic, tapi di sini juga ada Visual C++, C Crash, kemudian ada juga Java, Python, itu juga ada di sini. Jadi ini packagingnya lengkap ya untuk Visual Studio 2019. Jadi memang agak berat di laptop yang spesifikasinya kurang mumpuni. Jadi harap maklum nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada buffer, ada loading seperti itu. Nah di sini Visual Basic ini dia ada komponen aplikasinya ya, ada aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Nah, kemudian banyak yang nantinya akan kita buat. Sebenarnya ada 3 modul nanti, jadi nanti setelah modul ketiga kalian bisa membuat aplikasi sendiri dari praktikum ini. Kemudian kita langsung buka dulu. Jadi kalau yang sudah mempunyai modulnya pasti juga ada ya tampilan Visual Studio 2019 ini di awal. Kemudian kita bisa create new project. Kita membuat aplikasi Windows Form untuk kali ini. Jadi kita memakai Windows Forms app.NET Framework. Kita klik dan kemudian kita next. Nah, ini project name-nya bisa kita buat misal modul 1 kasir. Nah, kita create. Ini yang saya bilang agak berat tadi loadingnya, jadi mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk membuka ke Windows Form-nya. Jadi kalau misalnya laptop Anda itu spesifikasinya kurang tinggi, bisa di downgrade Visual Studio-nya, jadi jangan pakai yang 2019, jadi bisa di bawahnya nggak masalah, karena Visual Basic Net ini hampir sama ya, sama sih coding-codingnya dibanding Visual Basic yang versi 6. Jadi Net itu tuh udah sama. Kalau misalnya dibandingin sama yang Visual Basic 6 itu dia berbeda. Nah, ini langsung muncul halaman Form Designer. Di sini Form Designer digunakan untuk membuat desain antarmuka atau interface. Maksudnya antarmuka atau interface ini, jadi inilah nanti yang akan dilihat oleh user atau pemakainya. Nah, jadi di sini programmer mendesain halamannya atau interface-nya. Kemudian kita bisa langsung mengambil komponen-komponen dengan cara drag and drop yang sesuai ya sama kebutuhannya. Kemudian untuk pengenalan yang pertama kita pakai ada file, edit, view, project, build, debug, sampai help. Di sini bisa dicek satu-satu file itu isinya apa, ada new project, new file, open sama project, folder, ada banyak ya di sini. Kemudian ada edit, ini nanti kalau misalnya kita udah bikin ada undo, redo,
shortcut copy paste, view, ada kode. Ini view itu memunculkan ini ya, memunculkan tampilan-tampilan toolbox, server explorer, solution explorer, properties dan lain-lainnya. Jadi teman-teman mau nampilin yang mana bisa klik view-nya. Ada project, bisa add class, bisa add modul di sini, build, debug. Debug ini kayak buat ngeran ya. Sebenarnya di sini udah ada, bisa pakai F5 atau di sini. Nah, kita bisa langsung format, nanti bisa dicek sendiri sih. Yang lainnya untuk toolbar ini sekumpulan tombol yang sering digunakan untuk menjalankan perintah tertentu. Nah, di sini toolbarnya. Nah, copy paste-nya ini ada di sini. Ini ada back, ada navigate forward juga, new project di sini bisa, open file bisa di sini, save, undo, redo di sini semua, ada start atau kita run, ada find in file, start window dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada solution explorer yang terletak di kanan. Nah, di sini akan mempermudah berpindah desain antar form yang telah dibuat. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa form, kita tinggal ngeklik aja. Misal di sini ada modul 1 kasir, yang di sini ada modul 2, nanti ada modul 3. Jadi tinggal pilih di sininya. Ini untuk solution explorer. Jadi kelihatan formnya yang mana. Kemudian ada komponen toolbox. Nah, di sini komponen toolbox. Nah, jadi di sini yang dibilang tadi drag and drop untuk mendesain si formnya ini kita pakai toolbox. Ada beberapa simbol pointer, background worker, binding navigator. Ini biasanya bikin kalau ada database-nya, kemudian ada button itu kayak apa, tombol, kemudian checkbox buat ngecek list box. Checklist box juga ada sendiri, color dialog, combo box juga ada sendiri. Jadi nanti kita pakai ini. Kemudian ada properties di sebelah kanan. Nah, di sini adalah properties untuk melakukan pengaturan properti dari objek-objek yang kita gunakan dalam desain form yang telah kita buat. Jadi bisa diatur di sini, nanti sekalian kita praktek untuk membuat aplikasi kasir sederhananya. Kemudian di sini ada kode editor. Kode editor ini kalian bisa klik F7 pada keyboard atau bisa langsung klik 2 kali di formnya. Nah, ini saya klik 2 kali, nanti akan keluar untuk kode editornya. Nah, di sini. Jadi ini kita buat codingnya di sini ya, kode editor. Nah, kita mulai. Jadi komponen toolbox yang kita gunakan itu ada form ini yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita kembali ini, nah di sini desain, form design, ini formnya, kemudian ada label, ada button, ada combo box dan radio button. Jadi yang pertama kita coba drag and drop dulu properties toolboxnya. Drag and drop dari toolbox ini, yang pertama kita bisa pakai label. Kita cari label. Nah, di sini kita drag and drop. Misal di sini label 1, dan kemudian form ini sebenarnya bisa diatur ya. Nah, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Label 1, label lagi. Nah, ini kalau misalnya capek ya, cari-cari, kita bisa copy paste, langsung di copy paste aja, jadi nanti otomatis. Nah, label 2, label 3, label 4, dan label 5. Jadi ada 5 label. Kalau memang gak cukup bisa kita tarik lagi. Kemudian kita pakai combo box. Kita pakai combo box. Nah, di sini combo box pun bisa kita atur untuk ukurannya. Saya panjangkan seperti ini. Kemudian combo box lagi, tinggal copy paste.
Kemudian setelah combo box saya memakai text box. Nah, di sini text box. Kita pakai di sini. Ini enaknya itu tinggal ngatur-ngatur, geser-geser. Nah, ini bisa dipasin sendiri. Kemudian kita pakai text box lagi, taruh bawah. Kalau yang sudah punya modul sambil dilihat modulnya, jadi bagaimana desainnya. Maaf, tadi ke copy-nya masih button, tadi ke copy-nya masih combo box. Ini kita copy, paste. Nah, sini kita tarik lagi. Kemudian kita pakai radio button. So, radio button 1, kita pakai 3 ya. 3 radio button. Copy paste radio button 2. Copy paste lagi radio button 3. Nah, ini bisa juga dipas-pasin, jadi ada garisnya, jadi enak, nggak ke atas ke bawah gitu. Kemudian kita pakai button. Kita pakai 2 button. Yang pertama button 1, kita copy juga, copy paste button 2. Oke. Nah, seperti ini desainnya. Sebenarnya ini terserah ya, tapi yang penting komponennya itu sama, jadi ukurannya ini terserah. Kemudian kita ganti-ganti nih, kita ganti-ganti namanya. Untuk aplikasi sederhana, yang pertama ini misal saya beri nama jenis barang. Kita bisa lihat di properties, terus kita ganti namanya jadi jenis barang. Nah, sebenarnya kita bisa mengganti namanya itu lewat teks atau name. Nah, bedanya, ini kan sama-sama label 1 ya tadi. Bedanya teks sama name. Kalau buat teks itu tuh yang terlihat di desainernya. Tapi kalau yang kalian ganti name ini nanti akan mempengaruhi dari nama variabelnya. Jadi misal nanti kita pakai coding, terus namanya tadi kita ganti, ya berarti nanti di codingnya kita pakai nama berdasarkan name yang diganti tadi. Tapi kalau kalian cuma ganti untuk yang di desainnya, cukup pakai yang teks. Nah, nih. Jadi bedanya seperti itu. Kemudian label 2 kita beri nama harga. Kita ganti lagi teksnya harga. Kemudian label 3 kita ganti lagi dengan jumlah. Label 4 kita ganti dengan potongan. Dalam persen. Ini tinggal enter ya. Kemudian label 5 kita ganti dengan total harga. Jadi di sini. Kemudian kita ganti lagi radio buttonnya. Yang pertama angka 0. Kalau yang punya modul sambil dilihat modulnya, jadi desainnya itu seperti apa, mana yang harus diganti. 5, kemudian 10. Jadi di sini konsepnya itu adalah pembelian barang. Jadi di sini kasir sederhana. Misal di sini kita pilih jenis barangnya apa, kemudian harganya nanti berapa, jumlahnya berapa, potongannya nanti berapa, total harganya berapa. Jadi seperti itu. Untuk button 1 kita ganti juga pembelian.
button 2 kita ganti keluar. Ya, sudah diganti semua desainnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke listing kodenya. Karena tadi udah diklik ya, tapi kalau misalnya kalian lupa lagi bisa klik lagi. Nah, di sini. Jadi di sini ada public class. Jadi ini kelasnya. Kelas semua ini tuh kelas. Kemudian ada sub, private sub. Jadi ini form 1 load, private sub form 1 load. Itu nama dari formnya. Jadi kalau misalnya kalian klik di sini, nah ini adalah tempat atau sub si formnya. Jadi kalau misalnya ada yang harus diganti dari formnya, codingnya itu kalian klik yang private sub form 1 load. Nah, kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Yang pertama misal dim harga kotor, harga bersih sebagai integer. Ingat integer apa? Integer adalah bilangan bulat. Kemudian kita deklarasikan lagi potongan juga sebagai integer sama dengan 0. Jadi ini awalan nilainya ya, awalan nilai potongannya itu kan kalau nggak diklik itu berarti nggak dapat potongan. Nah, ini awalnya 0. Kemudian di sini ada, nah kita isi combo boxnya itu dengan item-item jenis barangnya. Jadi kalian kembali lagi, kita tulis di dalam form 1 loadnya. Ini saya biar cepet di copy aja ya, saya copy agar tidak terlalu panjang. Ini modul yang sudah saya kasih, jadi bisa dibaca lagi. Nah, ini yang pertama adalah kita isi combo box 1. Paste. Jadi combo box 1 tuh ini jenis barang diisi dengan jenis barangnya ada buku tulis, buku gambar, pulpen boxy, pensil mekanik, penggaris rotring, dan rautan pensil. Jadi di sini item add itu berarti adalah menambahkan item. Jadi kan combo box itu ada panahnya. Kalau kalian klik panah ke bawah itu nanti bisa muncul item-itemnya. Kemudian untuk combo box yang kedua kita isi dengan harganya. Kelihatan untuk combo box kedua ini kita isi harganya. Nah, setelah combo box semua sudah diisi, kemudian kita buat kliknya ya. Untuk combo box 1 ini, jadi kayak buat hubungannya tuh apa sih sama yang lainnya. Nah, di sini combo box 1 kita klik akan keluar. Nah, kita tulis dengan combo box 2 dot fokus. Kemudian untuk yang combo box 2 fokusnya adalah text box 1. Nah, di sini udah ada text box 1 dot fokus. Jadi itu kayak
yang di sini fokusnya ke bawah, yang di sini fokusnya ke bawahnya, jadi seperti itu. Kemudian setelah kita isi combo boxnya, kita isi untuk yang radio button 1. Radio button 1 nah di sini radio button 1 kita isi dengan potongan sama dengan sender.text. Nah di sini kan udah kita deklarasikan variabel potongan, kemudian kita isi di sini potongan sama dengan sender.text. Maksudnya adalah nilai potongannya itu sesuai dengan teks yang diklik, makanya dia harus di send atau dikirim nanti untuk dijadikan perhitungan. Untuk radio buttonnya yang kedua juga sama, potongan sama dengan sender.text. Sama lagi untuk yang radio button yang ketiga, ini juga sama, kita copy aja. Nah udah semua untuk yang radio button. Setelah itu kita klik yang di bagian button 1. Jadi di pembeliannya ini kita bisa mendeklarasikan dulu untuk tipe data dan variabelnya. Saya copy aja yang di sini. Di sini. Jadi kita deklarasikan lagi, ada diskon, ada total. Deklarasi variabel diskon sebagai single, deklarasi variabel total sebagai single. Nah di sini untuk rumusnya diskon sama dengan combo box 2.text dikali text box 1.text dikali potongan, kemudian dibagi 100, karena kalau diskon tadi kan menggunakan satuan persen. Kemudian untuk variabel total itu perhitungannya sama dengan combo box 2.text dikali text box 1.text dikurangi diskon. Jadi kalau masih bingung, tadi combo box 2.text itu ini ya, yang harga. Kemudian text box 1.text itu tuh yang ini, jadi jumlahnya, jadi harga dikali jumlah berapa. Nah kalau ada diskon berarti dikurangi diskonnya, ini diskonnya sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya. Kemudian text box 2.text sama dengan format total, jadi text box 2.text di sini text box 2 nanti isinya sesuai dengan total yang sudah dihitung tadi. Jadi ini makanya total dipanggil untuk mengisi hasil di textbook 2.text. Setelah itu untuk yang button kedua itu keluar, kita cuma nulis close. Nah, udah gitu aja. Setelah semuanya terisi codingnya, kita bisa langsung start. Kita coba. Loading lagi, jadi bisa ditunggu dulu. Kita bisa pakai F5 atau start yang di toolbar ini, sama saja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, tapi udah nggak ada codingnya lagi. Nah ini tampilan dari aplikasinya. Misal jenis barang kita klik buku tulis, kemudian harganya kita klik 2000, jumlah 100. Jadi potongannya misal saya kasih 5% karena beli banyak,
pembeliannya. Jadi harga yang harus dibayar adalah 190.000. Kita cek untuk perhitungannya benar nggak. Kalau misalnya 2.000 dikali 100, nah tanpa diskon ya ini adalah 200.000. Dan kalau misalnya diskon 10%, 180.000. Jadi tampilannya seperti ini, bisa dibuat terlebih dahulu. Selamat mencoba, terima kasih. Dan ini kita keluar. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.